Oke, dalam perjalanan iman kita, pernah dengarkan metafora yang kuat banget dari kitab Ibrani pasal 5, soal bedanya minum susu sama makan makanan keras. Nah, ini tuh bukan cuma soal seberapa banyak yang kita tahu, tapi lebih dalam lagi, ini soal kedewasaan rohani. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih maksudnya ini semua? Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, coba deh kita refleksi sebentar. Kalau Anda lihat perjalanan rohani Anda saat ini, kira-kira posisinya lagi di mana? Masih nyaman minum susu? Atau sudah mulai butuh makanan keras? Pertanyaan ini penting banget, karena ini bakal jadi semacam kompas buat kita selama pembahasan ini. Oke, pertama-tama kita perlu tahu dulu titik awalnya. Kita akan bahas apa yang sumber kita sebut sebagai iman yang kekanak-kanakan. Kayak gimana sih ciri-cirinya? Yuk kita lihat. Ciri yang pertama nih, ketergantungan sama susu. Gampangnya gini, bayangin aja seorang bayi. Dia kan cuma bisa minum susu kan? Nah, secara rohani, ini tuh kondisi di mana seseorang cuma nyaman sama ajaran-ajaran dasar yang simpel. Belum siap, atau mungkin belum mau mencerna kebenaran yang lebih dalam dan ya lebih menantang. Ketergantungan ini kelihatan banget loh dari kebiasaan sehari-hari. Misalnya, selalu nunggu disuapin secara rohani, males gitu buat buka Alkitab dan belajar sendiri. Atau mungkin lebih seneng dengerin khotbah yang bikin adem, yang feel good, daripada khotbah yang benar-benar menantang kita buat berubah dan bertumbuh. Lanjut ke ciri kedua, yaitu kurang pengalaman dalam kebenaran. Nah, yang ini bahaya banget loh. Kenapa? Soalnya ini bikin seseorang jadi rentan, jadi gampang goyah. Dia nggak punya filter buat memilah-milah mana ajaran yang benar dan mana yang ya nggak benar. Akibatnya apa? Wah, nyata banget. Tanpa pengalaman ini, seseorang bisa gampang banget kebawa arus, ikut-ikutan ajaran yang lagi ngetren, tapi sebenarnya nggak sehat. Parahnya lagi, keputusan-keputusan penting dalam hidup seringkali diambil cuma berdasarkan perasaan, kayaknya enak, kayaknya bener, bukan berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan yang kokoh. Nah, ini poin yang penting banget buat dicatat ya. Kita di sini sama sekali nggak ngomongin soal umur fisik. Seseorang bisa aja umurnya udah 50 tahun, udah jadi orang Kristen dari kecil, tapi secara rohani levelnya masih bayi. Jadi kedewasaan rohani itu beda banget sama umur kita di KTP. Oke, tadi kita udah bahas soal iman yang kekanak-kanakan. Sekarang, yuk kita lihat tujuannya. Gambaran orang yang dewasa secara rohani itu seperti apa sih? Ayat ini nih yang jadi jangkar kita. Coba deh perhatiin kata-kata kuncinya. Ada makanan keras, ada orang-orang dewasa, dan yang paling penting, terlatih. Jadi jelas ya, kedewasaan itu bukan sesuatu yang instan. Bukan yang tiba-tiba kling, langsung jadi dewasa. Ini adalah hasil dari sebuah proses, dari latihan yang disengaja. Tanda pertama orang dewasa rohani, dia punya selera dan kapasitas buat makanan keras. Maksudnya apa? Dia udah nggak puas lagi sama pemahaman yang cetek, yang di permukaan aja. Malah sebaliknya, dia sengaja mencari, bahkan menikmati doktrin-doktrin yang dalam. Kenapa? Karena dia lapar akan kebenaran Tuhan. Nah, ini kan beda banget ya sama iman yang kekanak-kanakan tadi. Di sini ada inisiatif pribadi buat belajar, ada kemauan kuat buat menerapkan apa yang udah dipelajari, dan yang paling penting, ada rasa haus yang nggak pernah berhenti untuk kenal Tuhan lebih dalam lagi lewat firman-Nya. Ini nih, poin yang krusial banget. Kedewasaan rohani itu bukan cuma soal pengetahuan di otak. Ingatkan ayat tadi bilang inderanya terlatih oleh pengalaman, artinya kedewasaan itu dibentuk, ditempa, di dapur kehidupan kita sehari-hari. Lewat apa? Ya lewat pergumulan, tantangan, dan disiplin yang kita lakukan terus-menerus. Jadi, bukti iman yang terlatih itu kelihatan dari buahnya. Orang yang dewasa rohani itu nggak gampang goyah pas kena masalah. Dia punya kebiasaan rohani, doa, baca firman, yang jadi penopang hidupnya. Kemampuannya buat bedain mana yang baik dan mana yang jahat itu udah tajam. Alhasil, keputusannya itu berdasarkan hikmat, bukan lagi emosi sesaat. Wah, kalau dibandingin sebelahan gini jadi kelihatan jelas banget ya bedanya. Coba lihat, mulai dari pola makan rohaninya, daya pembedanya, sumber pertumbuhannya, sampai dasar pengambilan keputusannya. Beda total kan? Nah, sambil Anda lihat tabel ini, coba tanya ke diri sendiri. Kira-kira saya lebih condong ke kolom yang mana ya? Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya pindah dari susu ke makanan keras? Nah, ini bagian praktisnya. Yuk, kita bahas langkah-langkah buat melatih pertumbuhan rohani kita. Dari sumber kita ada 4 panduan praktis nih. Pertama, sadari kalau ini tuh proses seumur hidup. Ini maraton, bukan lari sprint. Kedua, harus ada komitmen buat berlatih secara konsisten. Gak bisa cuma semangat di awal.
Ketiga, jangan sampai pengetahuan cuma berhenti di kepala, harus jadi tindakan nyata. Dan yang terakhir, yang paling penting, fokusnya itu ke pengembangan karakter. Karena itulah tujuan utamanya kan, jadi makin serupa dengan Kristus. Oke, sebagai penutup, yuk kita ubah semua ini jadi aksi nyata. Jangan biarkan ini cuma jadi informasi yang lewat gitu aja. Coba deh pikirkan satu topik makanan keras, bisa tentang kedaulatan Tuhan, doktrin anugerah, atau mungkin tentang natur gereja. Dan coba deh berkomitmen buat pelajari topik itu minggu ini. Itu bisa jadi langkah pertama Anda yang konkret untuk beralih dari susu ke makanan keras.